Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada kitabnya Al-Quran. Kembali kepada Rasul maksudnya kepada sunnah beliau. Nah, takfir, pengkafiran yang menjadi hak Allah dan Rasulnya tentu ada di dalam Alkitab, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan sendirinya orang yang paling mengetahui tentang siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan adalah al-ulama. Para ulama. Maka dalam masalah yang besar ini ada yang telah jelas terpisah antara mukmin dengan kafir, seperti ayat yang saya bacakan tadi, yang kemudian dijelaskan oleh ulama. Ini jelas sekali pemisah antara mukmin dengan kafir. Ini orang-orang yang kafir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita katakan bahwa mereka beriman setelah secara pasti Allah dan Rasulnya mengatakan kafir. Nah, kaidah yang kedua ini menjelaskan kepada kaum muslimin agar bertanya kepada ahli ilmu, siapa yang kafir? Apakah ini kafir atau tidak? Munculnya paham-paham takfiri karena kejahilan. Kebodohan mereka. Dan yang lebih dari itu adalah karena kemunafikan, kezindikan. Kaidah kedua sangat besar sekali, karena al-ulama sangat tahu ya, ada kalanya mereka kalau terhadap orang-orang di luar Islam terpisah. Ini tadi yang dikatakan ayat tadi, semuanya secara keseluruhannya. Itu keyakinan yang ada di dalam Islam. Adapun untuk mengkafirkan, mengubah keimanan seorang mukmin dari kafir, ini permasalahan yang perlu diserahkan kepada ahlinya, al-ulama. Bahasan yang ketiga, ada semacam kaidah yang beredar bahwa barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Kaidah ini tidak mutlak. Yang dimaksud adalah orang yang telah disepakati para ulama. Tidak bisa kaidah ini dipakai secara mutlak. Harus ada qaidnya.
yang telah tegas dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini adalah orang-orang kafirin. Seperti ayat yang saya bacakan, sangat tegas. Nah, itulah orang-orang kafirin. Selain dari kaum muslimin. Ya. Nah, berarti kaidah itu untuk sesuatu yang telah disepakati. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu kufur semuanya. Kemudian kita katakan mereka beriman. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam kekufuran. Karena mengatakan keimanan kepada orang yang Allah katakan kafir, nah ini tidak boleh. Kita bisa masuk ke dalam kekafiran. Kalau kita harus mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, itu yang disepakati ulama. Adapun yang tidak disepakati atau diperselisihkan ulama, maka ia tidak masuk ke dalam kaidah itu. Berarti kaidah itu tidak mutlak. Bahasan yang keempat, para ulama mengatakan bahwa atau sebagian dari mereka sebab atau di antara sebab munculnya paham takfiri, pengkafiran kepada seorang muslim, itu disebabkan tadi kejahilan dan kezindikan. Mereka yang kejahilan tidak memulangkan, tidak melihat kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tidak mengembalikan kepada sunnah, dan tidak bertanya kepada ahli ilmu. Maka mereka membuat kaidah sendiri. Siapa yang tidak sepaham dengan kami, maka mereka adalah lawan kami. Sampai kepada pengkafiran. Karena kebodohan akan melahirkan salah dalam atau kepastian bahwa mereka salah di dalam memahami ayat Al-Quranul Karim. Dan ketika mereka keluar dari manhaj, sikap dan cara kaum salaf, ahli ilmu, maka muncullah pernyataan-pernyataan dari mereka
pengkafiran kepada kaum muslimin.